Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal haditsi kalamullah wa khairal huda hudan nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan dari materi akidah yang kita ambil dari kitab Al-Wajiz fi Aqidah As-Salaf As-Salih Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Abdullah bin Abdul Hamid Al-Asari hafizahullahu ta'ala. Dan pembahasan kita masih menjelaskan yakni tentang definisi daripada salaf, akidah as-salaf as-salih Ahlussunnah wal Jamaah. Maka kita harus mengetahui juga mana daripada as-salaf. Pada pertemuan sebelumnya, salaf dari makna secara logoh, ya secara etimologi, secara bahasa sudah kita sampaikan, yakni maknanya adalah ma madha wa taqaddam, sesuatu yang telah berlalu, yang telah mendahului. Ini salaf dari sisi bahasa. Kemudian selanjutnya kata al-mu'allif, qala al-mu'allif hafizahullahu ta'ala wa fil istilah. Apa makna salaf menurut istilah syariat? Idza utliqa as-salafu inda ulama'il i'tiqadi fa innama taduru kullu ta'rifatihim hawla as-sahabah awi sahabah wa tabi'in awi sahabah wa tabi'in wa tabi'ihim min al-qurun al-mufaddalah. Apabila disebutkan salaf, ini menurut ulama akidah, pengertiannya berkisar tentang sahabat. Ini yang pertama. Yang kedua sahabat dan tabi'in. Kemudian yang ketiga antara sahabat, tabi'in dan tabi'in minal qurun al-mufaddalah, dari generasi-generasi yang utama. Jadi sahabat dan tabi'in, atau sahabat, tabi'in dan tabi'in.
minal a'immatil a'lam al-mashhudi lahum bil imamah wal fadli wa tiba'i sunnah wal imamah fiha wa jatinabil bid'ah wal hadri minha, yaitu dari kalangan para imam, ya, para ulama yang diakui dengan keimamahannya, dia pertama, kemudian diakui dengan keutamaannya, kemudian diakui mereka ini adalah orang-orang yang ittiba' as-sunnah, mengamalkan sunnah, mengikuti sunnah, wal imamah fiha, kemudian orang yang menjadi suri tauladan, yang terkenal dengan keteguhannya menjadikan sunnah sebagai pedoman hidupnya. Kemudian mereka ini adalah orang-orang yang diakui, dikenal mereka menjauhi perbuatan bid'ah, memperingatkan, ya, manusia dari perbuatan bid'ah. Inilah mereka tiga generasi yang utama ini. Wa mimman ittafaqatil ummah ala imamatihim wa azimi syanihim fid din, orang-orang yang telah disepakati oleh umat, oleh kaum muslimin, yakni keimamahan mereka tadi, kemudian agungnya kedudukan mereka di dalam agama. Walihaza sumya sadrul awal bisalafi salih. Oleh karena inilah generasi yang pertama ini, al-qurun al-mufaddalah, tiga generasi yang pertama ini disebut dengan salafus salih. Jadi ada ciri khasnya di sini, ada sifatnya, ada karakternya mereka, yaitu orang-orang yang ma'ruf, yang diakui tadi, ya, keimamahannya mereka, kebaikannya, keutamaannya, mengikuti sunnah, kemudian keteguhan mereka, ya, dalam mewujudkan sunnah sebagai pedoman hidupnya. Kemudian mereka meninggalkan bid'ah, memperingatkan manusia dari perbuatan bid'ah. Ini yang disebut dengan salaf as-salih. Nah, ini kalau dilihat dari zamannya, ya, dari generasinya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk, dan dia mengikuti selain dari jalan orang-orang beriman, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya, dan kami akan memasukkannya ke dalam neraka jahanam, dan neraka jahanam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Barang siapa yang menentang Rasul, ya, setelah jelas baginya petunjuk, dan dia mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman. Nah, ini syahidnya. Dia menentang Rasul dan juga tidak mengikuti jalan orang yang beriman.
bukan jalan orang yang beriman ya. Nah, siapa orang yang beriman di sini? Al-mu'minin dalam ayat ini adalah para sahabat. Dia mengikuti bukan jalan orang yang beriman. Naam, wallahu alam, al-mu'minin jalan orang yang beriman. Orang yang beriman di sini adalah sahabat. Ini menunjukkan bahwasanya yang dimaksud dengan salaf as-salih tadi adalah ya sahabat, jalannya para sahabat. Dan ini sekali lagi definisi daripada salaf, yaitu berkenaan dengan para sahabat. Sabilul mu'minin, sabilul mu'minin, jalan orang yang beriman, maksudnya jalan para sahabat. Kemudian ayat yang berikutnya, kalau tadi dalam surat An-Nisa ayat 115 ya. Kemudian dalil yang berikutnya yang dibawakan oleh mu'alif, surat At-Taubah ayat yang ke-100. Wa qala ta'ala was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'azim. Was-sabiquna al-awwalun, orang-orang yang as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang terdahulu dari generasi yang pertama. Minal muhajirin wal ansar, dari orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Siapa mereka? Sahabat. Muhajirin wal ansar ini sahabat. Walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Siapa di sini? Berarti tabi'in yang mengikuti al-muhajirin wal ansar, itu tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik. Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bagi mereka jannatin, sorga. Ya, sorga-sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kata Allah Subhanahu wa taala kemenangan yang agung. Syahidnya di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan generasi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Mereka mendapatkan kemenangan yang besar, itu adalah para sahabat dan orang-orang yang setelahnya, yaitu tabi'in. Sahabat dan tabi'in, inilah salaf. Kemudian dalil yang ketiga yang dibawakan oleh beliau di sini, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairun nasi qarni summa alladzina yalunahum summa alladzina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah generasiku, yaitu orang-orang yang hidupnya semasa dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Berarti siapa? Sahabat. Sunnal ladzina yalunahum, kemudian orang yang setelahnya, berarti tabi'in. Summal ladzina yalunahum, kemudian orang yang setelahnya adalah tabi'in. Wallahu alam, berarti ini dalil sebagaimana yang disebutkan oleh mu'alif tadi, bahwasanya yang disebut dengan salaf imam maknanya ada sahabat dalam surah An-Nisa ayat 115 tadi,
atau sahabat dengan tabi'in dalam surat atau ayat yang ke-100 tadi, atau 3 generasi sahabat, tabi'in dan tabi'in sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Namun Allah ta'ala alam. Kemudian kata beliau, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahabatuhu wa tabi'una lahum bi ihsanin hum salafu hazil ummah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya beliau, kemudian para tabi'un, tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik, maka mereka inilah yang disebut dengan salaf hazil ummah, generasi yang pertama dari umat ini. Wallahu alam, yang kurang lebih kalau masanya para sahabat ini adalah kurang lebih mungkin sekitar 100 tahunan juga. Kemudian tabi'in juga sama dan generasi yang ketiga juga tabi'in kurang lebih 100 tahun, barangkali sampai 300 tahun setelah sepeninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barangkali ini masih masuk dalam kategori zaman salaf as-salih. Wallahu ta'ala alam. Wa kullu man yad'u ila misli ma da'a ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahabatuhu wa tabi'una lahum bi ihsanin wa huwa ala nahji salaf. Kemudian setiap orang yang menyeru seperti apa yang diseru oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya beliau, kemudian para tabi'un, orang-orang yang mengikutinya mereka dengan baik, maka mereka termasuk bermanhaj salaf. Masya Allah, ini berarti tidak membatasi dengan apa? Dengan pembatasan zaman. Karena kalau berdasarkan zaman kurang lebih tadi sekitar 300 tahunan tadi masanya sahabat kurang lebih 100 tahun tadi masanya tabi'in juga masa tabi'in begitu juga. Tapi di sini setiap orang yang mengajak manusia, menyuruh manusia seperti apa yang diseru oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, maka mereka berada di atas manhaj salaf. Wa tahdidu zamani laisa syaratan fi dzalik. Ini sebagaimana yang saya sampaikan tadi pembatasan berdasarkan zaman hanya kepada 3 generasi itu saja misalnya, ini bukanlah merupakan syarat dalam mengatakan seseorang itu berada di atas manhaj salaf. Bal asyartu huwa muwafaqatul kitab was sunnah fil aqidah wal ahkam was suluk bi fahmi salaf. Tapi kaidahnya di sini adalah syaratnya kesesuaian seseorang dengan kitabullah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dalam masalah akidah, kemudian dalam masalah hukum-hukum syariat, kemudian juga dalam masalah akhlak, mereka sesuai dengan pemahaman salaf.
maka itulah yang disebut dengan seseorang berada di atas manhaj salaf. Adapun kalau hanya membatasi dengan zaman tadi, hanya 3 kurun yang pertama saja, boleh seseorang yang berada pada saat itu saja yang dinamakan dengan salaf. Ini kata al-mu'alif bukan merupakan syarat jemaah. Karena wallahu ta'ala alam, sebagaimana yang tadi kita sebutkan di awal ya, orang yang berada di 3 generasi itu, pertama barangkali nanti generasi yang setelah sahabat ya, generasi tabi'in atau tabi'in, barangkali pada zaman itu sudah ada orang-orang yang sudah tidak berada di atas manhaj salaf, kelompok-kelompok yang pemimpin, tokoh-tokoh yang menyimpang. Makanya tadi pembatasan hanya dengan zaman ini ada di antara pendapatnya para ulama kita tidaklah kuat. Tapi disebutkan tadi ya, orang yang berada di generasi yang utama ini tadi, 3 generasi ini tadi, pertama saya katakan generasi tabi'in dan tabi'in, karena kalau para sahabat insya Allah semua mereka adalah adil ya. Itu orang-orang yang sudah dikenal dengan keimamahannya tadi, dikenal dengan keutamaannya, mereka mengikuti sunnah, kemudian bagaimana keteguhannya mereka dalam mewujudkan sunnah sebagai pedoman hidupnya mereka, kemudian mereka menjauhi perbuatan bid'ah, bahkan mereka memperingatkan manusia ya dari perbuatan-perbuatan bid'ah. Nah ini yang dimaksud dengan apa? Para salaf, bukan hanya sekedar hidup pada zaman itu saja. Karena saya katakan tadi, barangkali sudah muncul pada generasi tersebut ya orang-orang yang telah menyimpang dari ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tahu ya, seperti Musailamah Al-Kadzab itu kan adanya pada zaman para sahabat yang dia diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang lainnya juga ya, nabi-nabi palsu, tokoh-tokoh alul bid'ah ya, itu sudah ada ya, terutama pada zaman setelah para sahabat. Nah, jadi intinya di sini adalah fa kullu man wafaqal kitab wa sunnah fa huwa min atba'is salaf wa in ba'ada bainahu wa bainahum al-makan waz zaman. Nah, siapa saja yang mereka mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka adalah pengikut salaf, walaupun tempatnya mereka, waktunya mereka jauh dengan masa 3 generasi yang utama tadi. Wa man khalafahum falaysa minhum wa in 'asha baina zahranihim. Barang siapa yang menyelisihi mereka, ya menyelisihi 3 generasi yang pertama yang berada di atas petunjuk ini tadi, maka mereka bukanlah salaf, walaupun mereka hidup sezaman dengan mereka. Bahkan barangkali mereka hidup sezaman dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Abu Jahal, Abu Lahab misalnya ya, Musailamah Al-Kadzab, ya nabi palsu ya. Nah, mereka barangkali hidup sezaman dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hidup sezaman dengan para sahabat, tapi mereka ya tidak pantas dan bukan disebut dengan salaf. Nah, wallahu alam, karena tidak mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nam wallahu alam. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kata beliau, wa imamus salafi salih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemimpinnya para salaf as-salih itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi penisbahan kepada salaf, ya pemimpin adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalilnya disebutkan oleh beliau di sini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fatah ayat yang ke-29. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda 'alal kufari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud dzalika masaluhum fit Taurah wa masaluhum fil Injil. Muhammad itu adalah Rasulullah. Beliau adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pemimpin salaf. Dan orang-orang yang bersama beliau siapa? Para sahabat. Asyidda wa 'alal kufar rahama'u bainahum. Ini diantara ciri khasnya mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang yang bersama beliau para sahabat keras mereka terhadap orang kafir, lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman. Rahama'u bainahum, berkasih sayang di antara mereka, yaitu di antara orang-orang yang beriman. Anda tarahum, ya, engkau melihat mereka ruka'an sujjadan, ya mereka ruku sujud, ya bataguna fadlan minallahi wa ridwana, mereka mencari karunia Allah, mereka mencari ridhonya Allah. Simahum fi wujuhihim min asari sujud, kemudian tanda-tanda mereka tampak di wajah-wajah mereka dari bekas sujud. Dzalika masaluhum fit Taurah, sifat-sifat mereka telah diungkapkan oleh Allah di dalam kitab Taurat. Wa masaluhum fil Injil, dan juga Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkannya juga di dalam kitab Injil. Cuma orang-orang Yahudi, ya, mereka tidak mau mengimaninya, ya. Mereka tidak menyampaikan, ya, bahwa sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya sudah ada di dalam kitabnya mereka. Wallahu alam. Ini dalil yang dibawakan oleh mu'alif bahwasanya pemimpinnya, imamnya para salaf adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah Rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqad qarana Allah taala baina ta'atihi wa ta'ati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mu'alif mengatakan Allah Subhanahu wa taala memadukan antara ketaatan kepada Allah dengan ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara sebab beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang imamnya para salaf, maka yang wajib bagi kita di sini adalah untuk mengikuti beliau. Di antara sebabnya, ya, kenapa kewajiban bagi kita untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan beliau sebagai pemimpin salaf. Kemudian di antara alasannya juga di sini Allah Subhanahu wa taala telah memadukan tadi, ya, antara ketaatan kepada Allah dengan ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa may yuti'illaha wa rasul wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, lihat,
Allah Subhanahu wa taala memadukan taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Maka mereka akan bersama-sama orang yang diberikan nikmat. Mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Dari kalangan para nabi, para siddiqin, yaitu pencipta kebenaran, para syuhada, dan orang-orang soleh. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebutkan mereka itulah teman-teman yang sebaik-baiknya. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi di sini Allah Subhanahu wa taala memadukan ya, menyamakan, menyertakan ya ketaatan kepada Allah dengan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian alasan atau sebab yang berikutnya, wa ja'alallahu ta'atar Rasul sallallahu alaihi wasallam ta'atan lahu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai ketaatan kepada Allah. Maka kewajiban bagi kita adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti imam para salaf ini. Beliaulah pemimpinnya. Sehingga di sini barang siapa yang tidak mentaati Rasul, ya otomatis berarti dia tidak mentaati Allah. Wa man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Wa man tawalla, barang siapa yang berpaling dari ketaatan, fama arsalnaka alaihim hafidha. Dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan ketaatan kepada Allah. Kemudian wa akhbara ta'ala anna adama ta'ati Rasul sallallahu alaihi wasallam muhbitun wa mubtilun lil amal. Ini di antara kewajiban kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai imamnya para salaf. Kemudian kewajiban kita mengikuti beliau. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya tidak mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menjadi sebab terhapusnya dan sia-sianya amal-amalnya mereka. Orang yang tidak mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya udah terhapus amalnya mereka. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa la tubatilu amalakum. Ini dalilnya dalam surat Muhammad ayat yang ke-33. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kepada Rasul, wa la tubatilu amalakum. Jangan kalian menyia-nyiakan amal kalian. Wallahu alam. Syahidnya di sini adalah wala tubatilu amalakum. Berarti apa di sini? Yang ingin disampaikan oleh mu'alif, orang yang tidak mentaati Allah, tidak mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka akan menyebabkan apa? Amal mereka terhapus. Wallahu alam. Dan sahih jemaah, dalam amalan-amalan ya ibadah-ibadah yang kita lakukan, apabila tidak mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya maka amalannya akan rusak, akan batal. Apa contohnya? Amal soleh apabila nanti dibarengi dengan setelahnya amal-amal jahat, amal-amal kemaksiatan, maka bisa menjadi sebab apa? Amal solehnya terhapus. Apa contohnya? Sedekah misalnya. Setelah seorang memberikan sedekah, lalu dia menyebut-nyebut pemberian, mengungkit-ngungkitnya, lalu menyakiti orang yang diberi
maka ini akan terhapus apa? Amal sedekahnya. Karena dia tidak mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi melarang, Allah Subhanahu Wa Taala melarang ya untuk mengungkit-ungkit pemberian. Jadi wallahu alam. Kemudian di antara sebabnya juga di sini wa nahana an mukhalafati amrihi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala melarang kita melanggar perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, syahidnya maksiat kepada Allah dan Rasulnya, menyelisihi perintah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam di sini. Wa yata'adda hududahu, kemudian dia melanggar batas-batasnya, ya hukum-hukum Allah dan hukum-hukum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ancamannya di sini Allah akan memasukkannya ke dalam neraka, bakal dia di dalamnya, dan bagi dia azab yang menghinakan. Kemudian kata mu'alif, wa amarana Allah ta'ala an nakhudha ma amarana bih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa natruku ma nahana anhu. Kemudian di antara alasan kenapa kewajiban kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau adalah pemimpinnya salaf, karena Allah yang memerintahkan kita untuk mengambil apa yang telah diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian agar kita meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya disebutkan oleh mu'alif firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apa yang dibawa oleh Rasul maka ambillah, baik dalam masalah akidah, muamalah, ibadah, ya, adab dan yang lain, maka ambillah. Wa ma nahakum anhu, dan apa yang dilarang oleh Rasul fantahu, maka tinggalkanlah. Fattaqullah, kemudian wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah dalam melaksanakan perintahnya Rasul, maka bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Kemudian dalam meninggalkan larangan Allah, ya bertakwalah, ya tinggalkanlah larangan itu. Dan innallaha syadidul iqab, sesungguhnya ya Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah keras ancaman dan siksaannya. Kemudian di antara alasannya juga kata beliau, wa amarana Allah wa amarana ta'ala an nuhakkimahu sallallahu alaihi wasallam fi kulli sya'nin min syu'uni hayatina wa an narji'a ila hukmih. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengangkat beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim dalam segala aspek kehidupan kita, dan mengembalikan semua hukum kepada hukum dan peraturan yang telah dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan dalil ini disebutkan oleh mu'alif dalam surat An-Nisa ayat 65. Wala wa rabbika la yu'minun. Wala wa rabbika. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Pada hakikatnya mereka tidak beriman. Hatta yuhaqqimuka, sehingga mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim fima syajara bainahum, pada sesuatu yang mereka perselisihkan. Summa la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita, kemudian mereka tidak keberatan, ya tidak ada keberatan dalam hati mereka terhadap apa yang telah engkau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerimanya dengan
dengan sepenuh hati. Lihat di sini dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim, pemutus perkara, ya, dari perkara-perkara yang kita perselisihkan, bahkan dalam semua aspek kehidupan kita, walaupun dalam permasalahan dunia. Hal ini menunjukkan berarti apa? Kewajiban bagi kita untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memutuskan perkara, walaupun dalam masalah dunia tadi, jangan sampai seseorang itu ada merasa keberatan hatinya terhadap putusan yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang Nabi telah memutuskannya, kemudian mereka menerimanya dengan sepenuh hati. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara sebab turunnya ayat ini disebutkan, ya, dari Urwah bin Zubair pernah berkata, ya, Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu ini pernah berselisih dengan salah seorang sahabat Ansar tentang pengairan sawah. Masalah apa ini? Masalah agama atau masalah dunia? Pengairan sawah, masalah kebun, masalah dunia. Tapi masalahnya di sini karena mereka telah mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala melihat barangkali posisi keadaan kebunnya, lalu Nabi mengatakan, airilah sawahmu dahulu wahai Zubair, kemudian baru setelah itu alirkan air kepada sawah tetanggamu dari sahabat Ansar. Nah, sahabat Ansar ini tatkala mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dia mengatakan, wahai Rasulullah, apakah itu karena dia itu keponakannya kamu? Nah, Zubair bin Awam ini adalah putranya Safiyah bin Abdul Muttalib. Berarti masih, ya, masih ada hubungan keluarga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Safiyah ini. Sampai orang ini mengatakan tadi, apakah karena dia adalah keluargamu wahai Rasulullah, lalu kamu lebih mendahulukan dia? Turunlah ayat ini. Keras peringatan dari Allah Subhanahu wa taala sampai Allah mengatakan, ya, pada hakikatnya mereka tidak beriman, sehingga mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim terhadap apa yang mereka perselisihkan, apalagi yang diperselisihkan dalam masalah agama. Kemudian mereka tidak merasa keberatan hati, ya. Lihat di sini tadi, ya, terhadap apa yang telah engkau putuskan. Memang perkara dunia, tapi bukan masalah dunianya, tapi karena Nabi yang telah memutuskannya, dan hendaklah mereka menerimanya dengan sepenuh hati. Wallahu alam, ini orang yang beriman dengan sebenarnya adalah orang yang memang tunduk terhadap keputusan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan inilah kewajiban bagi kita untuk mengikuti beliau sebagai seorang pemimpin yang salaf, adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai hakim. Kemudian wa balaghana Allah taala bi anna nabiyahu sallallahu alaihi wasallam huwal uswatul hasanah wal qudwatus salihah wan numuzaju al amsal alladhi yajibu ittiba'uhu wal iktida'u bih. Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kepada kita, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan, kemudian contoh yang paling terbaik. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-21, ya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir
wa dzakarallaha katsira. Wallahu alam. Kemudian masih banyak dalil-dalil yang disebutkan oleh muallif ya tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpinnya para salaf, sehingga kewajiban bagi kita adalah untuk mengikuti beliau dan juga orang-orang yang setelah beliau, itu para sahabat dan para tabi'in. Dan insyaallah barangkali kelanjutan dari pembahasan ini ya, sebelum nanti kita masuk tentang definisi daripada ahlu sunnah wal jamaah, dan insyaallah nanti akan kita sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukanlah sebuah perkara yang aib. Bahkan saya katakan adalah suatu yang boleh seseorang menisbahkan dirinya kepada salaf. Ana salaf insyaallah, ana salafi, ana asari misalnya. Maka di sini tidak masalah. Yang penting seseorang yang menasabkan dirinya kepada salaf, dia benar adanya. Dari sisi akidahnya memang ikuti akidah salaf, kemudian dari muamalahnya, kemudian juga dari adabnya, kemudian dari ibadahnya, nampak pada dirinya mengikuti Rasulullah SAW, para sahabat dan tabi'in, maka tidak masalah dia menasabkan dirinya kepada salaf. Dan ini bukanlah aib dan boleh. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Namun yang tercela, yang enggak benar, ya akidahnya melenceng dari salaf, akhlaknya juga jauh dari akhlak salaf ya, ibadahnya juga jauh, lalu menasabkan diri kepada salaf. Ini penisbahan yang tidak benar. Wallahu alam wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.